memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan cerita yang luar biasa. Oke, kita bangkit berdiri. Yuk kita bangkit berdiri dulu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, tapi harus dengan sungguh-sungguh dan hormat akan Tuhan ya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi ya, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Semuanya angkat tangannya, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus untuk anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagi hari ini, sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sehari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik bagi kami sepanjang minggu ini. Kami tetap masih diberkati oleh Tuhan dan kami dapat beribadah kepadamu hari ini. Itu semua karena sukacita yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami berdoa dan kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan yang pimpin kami, setiap pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu kami yang ada di rumah. Tuhan juga yang menyertai dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami memperoleh berkat yang melimpah bagimu hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami.
Nanti kalau ada kata-kata bergandengan tangan, terus sama-sama bergandengan tangan ya. Oke? Oke. Langsung kita berdiri ya, karena ini cita-cita, oke? Satukanlah hati kami. Kita sama-sama bercita-cita ya. Satukanlah hati kami, memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, apa? Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, gandeng tangannya, teman-temannya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Lebih semangat lagi adik-adik. Mari kita punya satukanlah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan gandeng teman-temannya ya di rumah. Gandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Tentang kerajaan Allah. Oke adik-adik semua, selanjutnya kita akan sama-sama memberikan yang terbaik buat Tuhan ya adik-adik semua. Kita mau persembahan, kita mau belajar memberikan persembahan kita kepada Tuhan ya, sebagian berkat kita kepada Tuhan. Yuk adik-adik semua, untuk para orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk bersama-sama membantu adik-adiknya, anak-anaknya untuk persembahan ya. Persembahannya ntar dimasukkan ke amplop, kemudian ntar diberikan kepada hamba Tuhan atau pengurus sekolah minggunya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap ya? Dan juga nanti kita mau dengerin cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Adik-adik semua duduk diam ya. Nggak boleh ada yang tengok kanan, tengok kiri, ngobrol kanan kiri ya. Jauhi temannya, jauhi adiknya, kakaknya, abangnya. Nggak boleh ya. Kita harus fokus dalam firman Tuhan nantinya ya. Ya kita sama-sama ya puji Tuhan dengan sama-sama memberikan persembahan kita ya. Dengan lagu pujian Jangan Lelah dan Berjalan dengan Tuhan. Yang belum tahunya kita sama-sama belajar ya. Dengan sukacita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Pengudus yang beri kekuatan, yang mempercayai dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu
berdoa ya untuk persembahan kita ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sampai pada kami saat ini. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga boleh diajari untuk selalu bersyukur atas setiap penyertaan yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati mama papa dan juga saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan juga berkati setiap pekerjaan mereka, sehingga pekerjaan mereka juga boleh mendapatkan berkat yang begitu melimpah, sehingga kami boleh mengucap syukur atas setiap penyertaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dipelihara, dijagai, dan dilindungi Tuhan. Hari ini kita bersyukur, sekalipun masih dalam suasana COVID-19, tapi kita tetap dapat bersekutu walaupun melalui media online. Yuk, sebelum kita baca firman Tuhan, kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita kembali berdoa. Kita minta Roh Kudus Tuhan memimpin, menolong kita sehingga bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar siang ini kami diberkati oleh firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon agar Engkau memimpin kami, memberikan hikmat akal budi agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dalam cerita firman hari ini. Dan kami bisa melakukan firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Tentang kuasa Roh Kudus. Ada seorang yang siapa namanya? Kalau masih ingat cerita minggu lalu? Rasul Petrus. Apa yang dilakukannya? Dengan kuasa Tuhan, dia bisa menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahir. Di mana tempatnya? Di depan gerbang indah, di bait suci. Ya, hari ini kita mau melihat satu tokoh lagi. Kita mau mendengar cerita tentang satu tokoh dalam Alkitab yang juga luar biasa. Tokoh yang sangat muda. Ya, tapi sebelumnya kita buka Alkitab kita. Adik-adik boleh buka Alkitabnya, boleh buka Alkitabnya dari HP, dari Android, dari tablet, silakan. Kita akan baca sama-sama tentang tokoh ini. Ya, kita buka dari Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1. Kita akan baca dari ayat 4 sampai ayat yang ke 11. Ya, kita akan baca bersama. Oke. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan,
untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badan. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku sudah siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Nah, adik-adik, kali ini kita akan mendengar sebuah cerita satu tokoh yang bernama Yeremia. Adik-adik tahu siapa Yeremia? Ada yang pernah dengar tentang Yeremia atau membacanya? Kalau adik-adik baca Alkitab pasti tahu di dalam Perjanjian Lama ada satu tokoh yang luar biasa, yaitu Nabi Yeremia. Nabi yang hidup di zaman Israel sebelum masa pembuangan. Nabi ini nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, dipilih untuk melayani Tuhan. Tuhan ngomong apa tadi ayat 4? Sejak dalam kandungan ibuku. Jadi Tuhan sudah memilih Nabi Yeremia untuk melayani Tuhan, menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Yeremia, kamu akan menjadi alatku, menjadi penyambung lidahku, menyampaikan firman kepada bangsa Israel. Nabi Yeremia berkata apa? Tuhan, aku ini masih muda. Aku ini gak bisa bicara. Lalu Tuhan ngomong apa? Jangan ngomong kamu masih muda, karena aku menyertaimu, kata Tuhan kepada Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini adik-adik adalah nabi dari bangsa Israel. Nama bapaknya itu Hilkia, dan dia adalah seorang imam. Imam pada waktu itu memimpin dalam acara-acara ibadah. Ya, seorang imam. Nah, arti nama Nabi Yeremia ini apa coba? Ada yang pernah tahu atau pernah baca, pernah dengar? Tuhan itu maha tinggi dan mulia. Itu arti nama Nabi Yeremia. Kalau nama Petrus kemarin, minggu lalu, arti namanya apa? Ada yang tahu? Batu karang. Makanya nama lain Petrus adalah Kefas. Nah, hari ini kita melihat nama lain dari arti nama dari Nabi Yeremia adalah Tuhan itu maha tinggi dan mulia. Nah, adik-adik, yang menarik adalah ketika Nabi Yeremia dipanggil Tuhan, Nabi Yeremia masih berusia muda. Usianya baru kira-kira 20 tahun adik-adik. 20 tahun itu kalau sekarang mungkin ya habis tamat SMA. SMA itu rata-rata 18, 17, 18, 19. Ya. Belum selesai kalau kuliah, belum selesai, masih muda. Kemudian kalau orang muda biasanya belum banyak pengalaman, belum banyak kepintaran, belum banyak keterampilan, ya kan? Makanya Nabi Yeremia waktu Tuhan menyampaikan firman-Nya, kamu akan menjadi alatku. Nabi Yeremia ngomong, Tuhan, aku ini masih muda, aku nggak bisa bicara. Nabi Yeremia ngomong apa adanya tentang dirinya, karena dia belum bisa banyak bicara. Kemudian dia masih usia kira-kira 20 tahun. Tapi Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong, aku menyertai kamu. Nah, adik-adik, apa yang kita mau pelajari dari seorang Nabi Yeremia ini? Kalau kita lihat, kita baca Alkitab kita tentang Nabi Yeremia, adik-adik yang mungkin pra remaja di rumah sudah bisa baca Alkitabnya, nanti selidiki apa yang dilakukan Nabi Yeremia dengan kuasa Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Nabi Yeremia? Nabi Yeremia melayani pada masa 6 raja, adik-adik, bayangkan. Pelayanannya sungguh luar biasa. Dari 6 raja yang memimpin
Israel pada waktu itu. Wow. Kenapa Nabi Yeremia bisa? Padahal waktu pertama kali Tuhan ngomong, Nabi Yeremia masih muda. Nabi Yeremia belum punya banyak keterampilan. Nabi Yeremia belum punya banyak pengalaman. Tetapi dalam pelayanannya, Nabi Yeremia luar biasa. Kenapa Nabi Yeremia bisa? Karena Nabi Yeremia taat. Ya. Nabi Yeremia ketika firman Tuhan datang sama Nabi Yeremia, dia taat. Dia taat dan dia mengatakan apa adanya tentang dirinya. Tuhan, aku ini masih muda. Aku ini gak bisa apa-apa. Aku ini gak punya banyak keterampilan. Kalau suruh ngomong gemeteran. Tetapi Nabi Yeremia mau. Nah, apa yang kita mau belajar dari sini adik-adik? Apa yang kita mau belajar? Adik-adik di rumah, anak-anak sekolah minggu, walaupun kita masih kecil, walaupun kita belum punya banyak keterampilan, tetapi kalau Tuhan mau pakai kita, mau memakai kita, mau memakai adik-adik untuk menjadi berkat, bisa loh. Ya kan? Bisa. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ya kan? Contohnya, masih ingat cerita Panglima Naaman? Waktu Panglima Naaman sakit kusta dan dia cari obat, siapa yang bisa menyembuhkan? Apa yang dilakukan? Mereka bingung. Siapa yang bisa menyembuhkan? Lalu datang seorang anak kecil, cewek, yang dia adalah seorang tahanan yang kerja sama keluarga Panglima Naaman ini. Dia ngomong apa? Dia ngomong sederhana loh adik-adik. Dia cuma ngomong, kalau seandainya Tuhanku datang kepada nabi yang di Israel itu, dia menunjuk kepada nabinya Tuhan yang ada di Israel. Siapa? Elisa. Ya kan? Hanya dengan bercerita seperti itu, akhirnya Nabi Naaman, Panglima Naaman pergi ke Israel dan sampai di sana, singkat cerita dia mengikuti semua yang dianjurkan oleh Nabi Elisa. Mandi di sungai Yordan selama 7 kali, akhirnya dia menjadi sembuh. Dan saat itu Panglima Elia percaya kepada Tuhan yang hidup. Dari anak kecil adik-adik. Anak kecil yang cerita. Ingat petualangan Daud? Daud waktu itu masih kecil, tetapi dengan kuasa Tuhan, dipakai Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat yang ditakuti oleh semua tentara Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik di rumah, walaupun kita kecil, belum punya banyak pengalaman, kalau kita punya hati yang taat, kemudian serahkan sama Tuhan, kita mau menjadi alat Tuhan, kita juga bisa melakukannya. Karena Tuhan menolong kita. Gimana Tuhan menolong? Ingat cerita minggu lalu, Tuhan naik ke surga, lalu apa yang terjadi? Setelah Tuhan naik ke surga, Tuhan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong adik-adik, memampukan adik-adik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Petrus yang tidak punya keterampilan apa-apa dalam cerita minggu lalu, ya kan? Petrus hanya seorang nelayan yang taunya bagaimana cari ikan, yang taunya bagaimana mengendalikan kapal, tetapi dia bisa dengan pertolongan Tuhan. Apa yang terjadi? Orang lumpuh sejak kecil bisa sembuh karena Roh Kudus. Nah, yang terpenting adalah apa adik-adik? Ketika Tuhan memakai adik-adik, Tuhan punya hati ini, Tuhan aku mau. Bukan tidak mungkin loh, adik-adik bisa dipakai. Misalnya Moses bisa dipakai untuk memberkati banyak orang melalui cerita tentang kebaikan Tuhan. Misalnya Niko bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dengan cara apa? Dengan cara musik, bermain musik. Misalnya Kak Cici dipakai banyak orang dengan cara apa? Dengan melalui kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Tuhan bisa pakai semua itu. Atau adik-adik yang lain yang masih kecil-kecil, Jacob, Seno, Senan, Selo, semua bisa dipakai Tuhan. Yang penting kita
kita taat. Yang kedua, kalau mau dipakai Tuhan, caranya adalah kita harus ngomong sama Tuhan apa adanya, bahwa kita tidak mampu. Artinya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kemampuan dengan pertolongan Roh Kudus. Enak kan? Ayo, sekarang angkat tangan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Samuel mau dipakai Tuhan? Kisah mau dipakai Tuhan? Atau semua anak sekolah minggu gereja Metodis Pagar pasti mau dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Setelah memberkati banyak orang, tidak hanya anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, tetapi teman-teman sekolah kita. Kita bisa ceritakan kebaikan Tuhan, kita bisa berbagi dengan mereka, kita bisa mendoakan mereka. Misalnya temannya sedang dalam kesusahan, kita deketi, kamu kok kayak sedih sih? Ada apa? Ya udah, nanti malam aku doain deh supaya kamu besok gak sedih lagi. Bisa kan? Ini temannya Selo, waktu belajar pensilnya patah, Selo punya 2, aku punya nih, aku pinjemin ya, pakai aja. Itu sudah kebaikan loh. Dan Tuhan akan pakai itu untuk memberkati banyak orang. Ya. Yang pertama, taat sama Tuhan. Bagaimana bentuk taat sama Tuhan? Terus setia sama Tuhan. Ayo, di rumah siapa yang terus baca firman Tuhan? Di rumah siapa yang terus berdoa sama Tuhan? Sama mama papanya? Siapa yang di rumah masih hari ini kalau papanya ngomong jangan, itu tidak boleh, itu tidak baik, masih atau itu berarti belum taat. Tuhan mau kita taat. Ya kan? Yang kedua, segala sesuatu andalkan Tuhan. Kenapa andalkan Tuhan? Tuhan, hari ini aku gak bisa gini Tuhan. Tuhan, hari ini aku ini ujian, tetapi aku susah mengingat. Aku sudah belajar 1 minggu ini, tetapi susah sekali Tuhan, minta pertolongan. Tuhan, hari ini temanku si A sedang tidak kesusahan karena papanya lagi sakit. Tuhan tolong sembuhkan papa temanku ini. Itu dia gampang, ya. Nah, itu cerita kita adik-adik. Adik-adik walaupun kecil bisa dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Yeremia dipakai oleh Tuhan pada waktu dia masih muda. Dia tidak punya banyak keterampilan. Sama dengan kita nggak punya banyak keterampilan. Kita nggak pinter ngomong, kita belum pinter apa-apa. Tetapi kalau kita taat, kita mau dipakai Tuhan. Kalau kita mau menyerahkan semua sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan untuk melakukan segala sesuatu, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Oke adik-adik? Nah, itu cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di sekolah minggu kita minggu depan. Sehat selalu, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, ya, mandi 2 kali sehari, makan makanan bergizi, ya, jaga kesehatan senantiasa sehingga kita bisa melewati masa COVID-19 ini sampai waktunya nanti kita akan bersama-sama bisa bersekolah minggu sebagaimana biasanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong kami untuk melakukan firman itu, menyimpan firman itu dalam hati, merenungkan siang dan malam, sehingga firman itu berbuah, membangun iman kami untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Kita berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Amin.